biar cepat kembali belajar sama kita ya. Oke, sebelum kita memulai seperti biasa ya, saya pengen kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, dipimpin sama ketua kelas. Silakan Arif. Semua siap. Sebelum memulai pembelajaran, angkat baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat semuanya. Semangat hari ini mau belajar ya. Setelah kemarin kalian sibuk sama P5, sekarang waktunya kita belajar. Seperti biasa sebelum belajar saya mau absen dulu. Tapi ingat, absen saya itu lain daripada yang lain ya. Kita sambil ice breaking. Mulai dari atas bawah. Karena banyak yang atas berarti kita mulai dari bawah. Saya nggak suka yang mainstream ya. Oke, suaranya yang kuat ya. Sudah pada sarapan ya kan? Oke, kita mulai dari Zalfa. Segala hal yang hilang adalah langkah yang harus kita ambil. Oke, segala hal yang hilang adalah apa? Segala hal yang hilang adalah langkah yang harus kita ambil. Oke. Lemes banget kamu Zal. Oh belum sarapan ya, biasain ya. Zaki. Kemana Zaki? Sakit ya Zaki ya. Bisa sakit ya Zaki ya. Kita doakan semoga Zaki cepat cepat sembuh. Yasmin. Saya Ya. hanya diri kita sendiri yang dapat mengubah hari ini menjadi lebih baik. Keren ya. Lanjut Roro. Hadir. Semandasa selalu di hati karena yang di hati ada di Semandasa. Ternyata selalu di hati ya. Mantap ya Roro. Siapa tuh? Florencia. Ayat sini, perbaikilah dirimu maka orang akan memaafkanmu dengan sendirinya. Oke. Lanjut. Rizkina. Hadir. Akan selalu ada hasil yang memuaskan di antara proses yang ditertawakan. Oke. Coba suaranya lebih kencang lagi. Katanya semangat ya kan? Rizky Imam. Kemana? Izin. Oke, izin. Ada suratnya kan ya? Oke, Ratu. Saya selamat kecil hari ini hasil besar esok. Mana? Selamat kecil hari ini hasil besar esok. Tasya Dirsa. Jadikanlah hari ini pembelajaran. Oke, jadikan hari ini pembelajaran. Kamu lagi? Hadir. Ya. Perjalanan akan menjadi jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu. Oke. Buang jauh-jauh ya masa lalu ya. Masa lalu biarlah berlalu. Rahma Dinda. Saya semangat hari ini menentukan keberhasilan hari esok. Oke. Dewasa. Rahma Mulia. Saya Oke. tersenyumlah dunia membutuhkan energi positifmu. Oke. Tersenyum. Mana coba senyumnya? Rafa Arfianka. Bukan kebahagiaan yang membuatmu bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuatmu bahagia. Rafael. Mana Rafael? Sakit juga. Semoga Rafael cepat sembuh. Pria Islami. Saya Bu, jam manusia selalu telat, jam Tuhan selalu tepat. Nurlisa. Saya ibu, Oke. tetap tenang walau banyak yang kurang senang. Oke. Benar ya, emang hidup kita harus tetap berjalan. Najwa Alia. Saya bu, Oke. mulai hari ini dengan hati yang penuh syukur. Oke. Mutia. Mutia. Gak ada. Kenapa? Izin.
Bu. Ya, Michael. Sesuatu yang indah tidak dilalui dengan jalan mudah. Oh iya, benar sih. Sesuatu yang indah tidak dilalui dengan jalan yang Mudah. Ya. Jenny. Banyak apapun seniman di luar sana, tetap seniman yang mereka hati-hati. Kesuksesan tidak jatuh dari langit, tetapi dari tekad kuat dan kerja keras. Oke, kerja keras ya. Mariam, nggak ada. Sakit ya? Oke. Semoga cepat sembuh. Faradila. Saya, Oke. sesulit apapun jalan yang kamu tempuh hari ini, percayalah jalan di depan sana sedang diperbaiki. Faika. Saya Bu, Oke. Kegagalan adalah proses menuju sukses. Oke. Elsa Fania. saya Bu, jika sudah terwujud, maka jangan lupa bersujud. Tulis yang di atas ya. Dinda Safitri. Saya Bu, dunia itu terlalu jahat untuk kita yang gampang percaya dan menganggap semua itu bakalan baik kalau kita juga baik. Azalpin. Saya pada dirimu sendiri, kamu mampu mencapai apa yang kamu impikan. Oke. Lemes banget sih. Arindia. Oke. Kita pilih sekarang atau nyesel nanti. Nah, tulis now ya bahasa Inggrisnya ya. Arif bilang. Adik Bu, saya suka membeli bukan berarti kaya, tapi saya tahu rasanya tidak punya. Mantap. Andini. Tidak semua bisa dimiliki, tapi semua bisa disyukuri. Oke. Alma. Saya akan ada hari sulit untuk membuatmu menjadi lebih kuat. Abel. Saya Was buat nulis ya. setiap langkah kecil hari ini adalah langkah menuju impian besar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke, berarti tadi sudah ada kata-kata hari ini ya. Nah, sekarang saya. Ya, kalau saya sih mau cek aja dulu. Kalian bajunya sudah rapi apa belum? Ayo, cek. Sudah? Bajunya ada yang masih dikeluarin apa enggak? Enggak, aman. Nah, itu dia. Pentingnya kita disiplin. Disiplin sampai ke belibet ya. Disiplin itu penting. Buat apa? Buat kalian di masa depan. Karena kalian kalau tidak disiplin, hidup kalian itu akan berantakan. Contoh, kalau misalnya kalian ke bandara, ya kalian tidak disiplin waktu. Kalian ngapain nih? Ketinggalan pesawat. Jadi makanya disiplin itu penting ya. Terus saling menghargai. Kalau kalian mau dihargai orang lain, belajarlah menghargai diri sendiri. Ya, hargai juga orang lain kalau mau dihargai. Nanti kita akan ada diskusi dan juga presentasi. Saya tidak mau kalian tidak menghargai teman-temannya yang sedang presentasi di depan. Ya, silakan kalian hargai teman kalian yang sedang presentasi, buatlah pertanyaan. Nanti akan saya tugaskan kelompok mana yang akan membuat pertanyaan, kelompok mana yang akan presentasi sesuai dengan hasil asesmen kita minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang berpikir komputasional ya. Oke, lanjut akan materi. Saya sebenarnya sudah ngirim ke Google Drive. Boleh, kalau misalnya memang ada matanya yang minus mungkin tidak terlihat di depan ya, boleh nanti buka di handphonenya. Yuk, silakan dibuka juga handphonenya. Silakan dibuka dulu handphonenya dibuka dulu. Sudah? Oke. Lanjut ya ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung struktur data. Dan juga mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung representasi data.
Ya, jadi penting untuk kita belajar berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu tidak melulu tentang komputer. Jadi anak-anak yang belajar informatika itu tahu cara berpikir komputasional. Penting juga untuk pembelajaran yang lain. Oke, sekarang saya mau tanya nih ya. Kalau kalian ya dikasih tugas yang banyak banget sama sekolah, nih, terus kalian itu waktunya sedikit, kayak OSIS, apalagi dispen apa, ekskul, itu gimana sih cara kalian mengerjakan tugasnya? Ada yang mau jawab? Saya Bu. Oke, Michael. Jadi caranya tuh kita tuh nyusun skala prioritas. Oke. Misalnya ada tugas, ada 3 tugas. Ya. Salah satu tugas ini dikumpulnya besok. Ah, Nah, tapi ada lagi tugas-tugas lain. Nah, Oke. yang dikerjain duluan tuh yang dikumpul besok, Bu. oke. Iya. Terus? Jadi harus disiplin waktu juga, harus bisa manajer waktu juga, Bu. Oke, tepuk tangan dong buat Michael. Benar ya? Jadi kita harus tahu nih prioritasnya. Kita harus bisa membagi tugas mana yang penting dulu, tugas mana yang tidak, yang bukan tidak penting sih, tugas mana yang masih bisa kita handle belakangan, ya. Oke, lanjut. Saya mau nanya lagi nih. Selain kita belajar berpikir komputasional, itu kita masuk ke pembelajaran tentang sorting. Nanti kita akan lebih dalam pembelajaran tentang sorting. Ya, sorting itu apa sih? Sorting itu pengurutan. Apa itu pengurutan? Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira? Saya Bu, Oke. pengurutan itu mengurutkan data yang belum beraturan. Gimana? Mengurutkan data yang belum beraturan atau masih acak-acakan gitu Bu. Oh ya, jadi mengurutkan data yang masih acak-acakan, Bu. Bener. Tepuk tangan dong. Jadi mengurutkan data yang tidak beraturan. Benar. Emang garis besarnya seperti itu. Nanti kita akan lebih dalam lagi tentang sorting itu sendiri. Oke. Lanjut. Kira-kira apa sih sorting itu, pembelajaran untuk apa sih sorting itu kira-kira? Ada yang mau jawab? Ya ada. Ayo, ada yang mau jawab enggak? Kenapa lemas banget sih? Ya. Contoh sorting dalam kehidupan sehari-hari deh, kalau gitu. Oke. Sorting dalam kehidupan sehari-hari itu Contohnya apa? mengurutkan buku di rak sesuai abjad. Oke. Mengurutkan kontak di HP sesuai abjad. Ya. Membuat ranking raport. Ya. Terus mengurutkan makanan di dalam kulkas. Oke. Ya, garis besarnya seperti itu ya. Jadi untuk ngurut-ngurut, ya intinya tadi kan mengurutkan yang Masih belum beraturan. iya, belum beraturan. Yang ini tadi mengurutkan. Benar. Ada yang mau nanya? Oke. Apa? Kenapa? Kenapa sih kita perlu sorting? Kenapa kita perlu sorting? Karena sorting itu peranannya sangat penting ya untuk menghemat waktu kita untuk mempercepat proses pembelajaran komputasi. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Silakan kalian buka lagi slide-nya. Sebelum belajar sorting, kita belajar lebih dalam dulu tentang berpikir komputasional. Definisi berpikir merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memecahkan suatu masalah atau problem solving. Berpikir komputasional merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Ya, berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Jadi berpikir komputasional tidak melulu tentang komputer. Kalau kita punya masalah, kayak tadi Michael. Masalah Michael apa? Tugas sekolah. Ya, tugas sekolah. Jadi masalah Michael harus menemukan masalah, solusinya dari masalah Michael tadi. Oke, tugas. Oke, saya harus menemukan solusinya. Oke, saya harus
mengerjakan PR yang dikumpulkan terlebih dahulu. Gitu ya. Lanjut. Ini bagian dari berpikir komputasional. Abstraksi merupakan sebuah aktivitas yang berkaitan dengan kemampuan untuk dapat memilah informasi yang ada dari permasalahan yang kompleks menjadi informasi yang lebih sederhana. Minggu kemarin sudah kita bahas ya. Kita lanjut. Dekomposisi. Teknik dekomposisi merupakan teknik pemecahan masalah dengan cara memecahkan masalah menjadi subbagian yang lebih kecil. Oke. Ini ada gambar ya tentang, nggak kelihatan ya? Coba dilihat handphonenya. Dilihat handphonenya. Itu ada gambar membuat sarapan. Ya. Membuat sarapan. Membuat sarapan itu terdiri dari makanan dan minuman. Makanannya apa? Roti bakar. Nah, roti bakar itu nggak mungkin langsung gitu aja kan? Ada prosesnya lagi. Prosesnya apa? Potong roti. Apalagi? Membakar rotinya. Kasih mentega, terus kasih selai. Udah itu minumnya apa tuh? Teh. Diapain dulu? Direbus air. Rebus air. Terus tuangkan teh. Terus tambahkan gula. Itu namanya pemecahan masalah ya. Lanjut, pengenalan pola. Teknik pengenalan pola merupakan teknik yang digunakan dalam berpikir secara komputasional dengan pengenalan pola tertentu. Ya, bisa dibaca. Contohnya masak nasi goreng, telur mata sapi, mie goreng, dan lainnya. Kalau kalian ya di rumahnya mungkin sering masak, ibunya atau orang tuanya ataupun walinya ya, atau neneknya, biasanya neneknya yang suka masakin cucunya ya. Ya. Terus kalian itu pasti tahu banget, ini masakan nenek nih. Ini rasanya rasa buatan nenek saya. Gitu ya? Bener ya? Tapi kalau misalnya kita ke rumah orang lain nih, dimasakin sama neneknya, pasti beda rasanya. Ya, beda. Nah, itu namanya pengenalan pola. Jadi kita belajarnya di kehidupan sehari-hari ya, biar lebih enak. Lanjut. Oke, masuk ke algoritma pencarian. Nah, kalau algoritma pencarian itu adalah mencari. Searching adalah mencari. Proses pencarian adalah menemukan nilai atau data tertentu dalam sekumpulan data yang bertipe sama. Ya contoh ya, misalnya kita kan kalau misalnya mainan gitu ya. Kadang kan permainan, ada permainan lah ya. Kalian itu mencari nilai. Misalnya, yuk kita main tebak-tebakan. Atau kayak sekarang ada kuis-kuis ya. Misalnya ini ayo tirai mana. Jadi kita harus mencari mana nih. Misalnya Zaki lagi nyumput ya. Zaki lagi nyumput nih misalnya nih. Si Zaki lagi nyumput terus kita harus mencari di mana Zaki berada. Misalnya ada 5 kotak nih. Ya. Zaki ada di kotaknya sebesar ya. Misalnya Zaki ada di kotak nomor 4. Pertama-tama misalnya Arif nih nyari Zaki nih. Ada perlu pengen pinjem chargernya Zaki. Ya, coba Zaki ada di mana ya? Nomor 1 kah? Nggak ada. Ternyata isinya si Pasha. Nomor 2 nggak ada. Ternyata isinya Michael. Nomor 3 nggak ada. Ternyata isinya Rasya. Nomor 4 barulah ketemu Zaki. Nah, itu namanya pencarian ya. Surprise gitu ya. Oke, lanjut ke topik utama kita adalah algoritma atau sorting. Sorting adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak. Benar ya tadi ya, Pasya ya. Sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Terserah kalian mau mengurutkan dari kecil ke besar atau besar ke kecil.
Sebenarnya ada banyak ya sorting. Nah, tujuan pengurutan atau sorting adalah memberikan kemudahan dalam proses pencarian. Tadi pertanyaannya Jenny ya. Terus memberikan kemudahan dalam proses pengecekan. Memberikan kemudahan saat terjadi kesalahan untuk kemudian dilakukan perbaikan. Lalu pengurutan data yang penting sampai tidak penting, data yang tidak diperlukan dapat dihapus. Itu sama aja kayak kasusnya si Michael Jagger tadi juga ya. Mengurutkan mana yang lebih penting terlebih dahulu. Terus yang terakhir, memberikan kemudahan saat penggabungan data. Nah, ini ada macam-macam sorting. Ada bubble sort, ada merge sort, ada selection sort, ada insertion sort. Ya, bisa nggak bacanya? Bisa. Sebenarnya ada lagi ya, namanya quick sort. Ya, quick sort itu membagi elemen berdasarkan pivot. Pivot adalah untuk nilai tengahnya. Saya contohin ya. Misal, mau angka berapa? Berapa? 3. Kelihatan nggak? Kelihatan. Berapa lagi? 2. 4. 5. Udah berurut itu Maya. 1 ya. Terus 8, 9, 10. Oke, ya. Dari data ini kita akan menentukan pivotnya untuk sebagai nilai pembanding. Ya. Pivotnya 8 deh ya. Mari kita coba pivotnya 8. Ya, ini quick sort. 8 kita turunkan. Sekarang kita bandingkan sebelah kanan pivot dan sebelah kiri pivot. Ya, kalau dia lebih kecil itu ditaruh di sebelah kiri. Ini kita dari kecil ke besar ya. Kalau dia pivotnya lebih besar berarti taruh sebelah kanan. Oke, sekarang kita bandingkan angka 3. 3 lebih kecil lebih besar? Lebih kecil. Oke, berarti 3 ditaruh di kiri ya. Oke, 2 lebih kecil berarti taruh di sini. 4 lebih kecil. Oke, taruh di sini. Nomor 5 kecil lagi. Oke. Di sini. 1 kayaknya nggak berubah ini ya, kayaknya ya. Oke. 9 lebih besar. Bingung nggak? 10 lebih besar. Tadi ini pivotnya. Sekarang sudah terbagi menjadi 2 partisi. Sebelah kanan pivot dan sebelah kiri pivot. Ya, sekarang kita cari pivot di antara 2 partisi ini. Yang ini mau berapa pivotnya? 4. 4 ya, oke. 4. Yang ini mau berapa pivotnya? 9. Oke, 9 ya. Sekarang kita bandingkan. 3 lebih kecil dari 4? Ya, 3 di sini. 2 lebih kecil, berarti di sini. 4, 5 lebih besar. Terus 1 lebih kecil, berarti di sini. Aduh, saya kekecilan ya. Ada penghapus nggak, Nak? Berarti itu 3, 2, 1, 4, 5 ya tadi ya. Sudah habis? Habis ya. Berarti yang sebelah sini sekarang 8 lebih kecil. Terus 10 lebih besar. Berarti ini sudah terurut. Sekarang yang ini. Ya. Kita ulang lagi. Ambil pivotnya. Berapa pivotnya? Kira-kira? 1, 2, 1, 2, 5 ya. Biar lebih enak ya. Oke, 5. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Yang ini sebelah sini aja ya berarti ya.
Yang sebelah sini. Berarti 5 ya. 5 kita taruh sini ya. Ya. 5. Bandingan 3 Kecil. lebih kecil. 3. Terus Lebih kecil. 2. Ini balik lagi kayaknya ya. Iya, Bu. Oh ya, 1. Oke, boleh. Satu. 1 ya. 1 ya. Oke, 1. 1 ke sini. 3. Lebih besar. Lebih besar. Berarti ke Kanan. kanan. 2. Lebih besar. Lebih besar. Berarti Kanan. ke sini. 4 lebih besar. 4. Lebih besar. Berarti ke sini ya. Oh, sebelahnya ya. 1 lagi. 5. 5. Ini berarti emang berurut ya. Berarti digabungkan sama ini. 8, 9, 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 8. Nggak ada 6. 9, 10. Ya. Sudah ya, ini mengganggu ya. Bisa ya. Keren. Lanjut ke bubble sort, merge, sort, selection, sort, insertion, sort. Susah nggak bacanya? Sulit. Lumayan lah. Hah? Lumayan merumitkan. Lumayan susah ya. Makanya kalau mau bisa belajar informatika tuh belajar bahasa Inggris. Bubble sort. Terus merge, sort. Selection, sort. Insertion, sort. Bisa? Oke. Nah, selanjutnya kita akan membagi dalam berbagai macam kelompok. Nah, ini kelompoknya. Mantap tuh. Yo. Sudah kebaca ya? Yo, sekarang silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Tugasnya udah seneng-seneng aja kita sekelompok, sabar. Tugasnya silakan kalian ya buat PPT-nya dari Canva bisa. Dari mohon maaf ya, saya sedang batuk jadi suara saya agak sedikit serak ya. Jadi menggunakan Canva bisa. Kita manfaatkan teknologi yang ada. Jadi buatlah Canva, nanti langsung dikumpulkan. Terus kalian buat prosesnya seperti tadi. Nanti kalian terangkan di depan. Bubble sort itu kayak mana sih caranya? Terus apalagi tadi? Merge sort itu kayak mana sih caranya? Terus selection, insertion itu gimana caranya? Oke? Siap? Siap. Emang udah siap? Emang udah tahu tugas yang mana? Ya? Dalam bentuk PDF aja nggak apa-apa. Nanti langsung di convert aja, langsung dikirimkan ke grup ya. PPT. Emang udah tahu tugasnya apa? Belum? Oke. Siap-siap, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mau ke Alamat. 5 dan Loh, ada yang mau nanya nggak? yang mau nanya Bu, Kenapa? kelompok 5 dan 6 kemana ya itu, Bu? Ya, kenapa sih kok cuma 4, Bu? Bukannya tidak kebagian. Jadi minggu kemarin masih ingat ya, kita sempat buat asesmen ya. Jadi setelah saya kelompokkan untuk kelompok-kelompok ini, maka saya putuskan untuk kelompok 5 dan kelompok 6 adalah sebagai tugasnya pengamat. Wah, jadi pengamat nih ya. Nanti kelompok 5 dan kelompok 6 tugasnya itu bertanya. Ya, sama yang membuat presentasi. Nggak enak dong, mereka akan mempelajari bagaimana cara kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Siap? Siap? Oke, sekarang waktunya diskusi. Yuk, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nanti saya nilai. Satu.
Aduh, mohon maaf ya, saya sedang batuk. Yuk, diskusi ya. Diskusi. Ayo. Bagi-bagi tugas. Aku yang cari materi. Hmm. Kalian yang buat PPT. Paham nggak? Oke. Apa ini kelompok apa? Gimana bacanya? Oke. Bagi tugas ya, siapa yang mengerjakan? Oh ya, nanti yang presentasi itu hanya mungkin 3 orang saja, dan 3 orang lainnya itu tugasnya menjawab pertanyaan kalau kelompok 5 dan kelompok 6 bertanya. Siapkan, kalian pikirkan gimana? Kalau semisal yang di depan itu boleh bantu jawab juga nggak? Boleh, kalau yang di depan bisa jawab, silakan jawab. Kelompok berapa ini? Apa namanya? Selection short. Bisa ya? Selection short. Cewek-cewek ya. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3 apa? Bubble short. Jadi nanti jangan lupa ya, siapa yang menjelaskan di depan, siapa yang menjawab pertanyaan ya. Nanti saya nilai ya. Ya. Cari dulu materinya. Ini yang cantik-cantik ini kelompok berapa? Kelompok 5 tugasnya mengamati. Ya, jadi nanti kalian jangan lupa dicatat mana yang penting, mana yang enggak. Terus enggak, sebenarnya bukan enggak penting. Mana yang penting, mana yang harus ditanyakan ya. Oke. Ini kelompok berapa nih yang ini? Si cantik. Kelompok 6. Tugasnya apa? Bertanya. Jadi kalian jangan lupa nanti tanyain apa yang menurut kalian harus ditanyakan gitu ya. Oke. Kalau sudah mulai mengerjakan nanti saya nilai ya. Saya keliling ya. Aku sisanya aku. Ya. Aku sisanya. Ya udah, ayo cari materinya sekarang. Kalian jawab pertanyaan. Tanya kan ini ada 2 orang. Nah, biar 3 orang aja. Terus 11 sama 13 ini juga satu kotak. Udah dibagi 2 lagi juga, kayak dibagi jadi kayak pasangan-pasangan itu, tapi nanti habis itu dikumpulkan lagi. Jadi ada Ini apa tadi? selection short. Ya, jangan lupa nanti ya cara kerjanya. Biar nanti nggak kagok di depan ya. Ditulis apa namanya, caranya gimana sih selection shortnya gitu, angka-angkanya, atau kan nanti mau minta sama temennya gitu ya. Ya silakan bekerja, saya mau menilai kalian. Kelemahan, kelebihan, kekurangannya gitu ya. Kita pakai template aja, boleh kan Ibu? Boleh. Ya, kalian juga sambil cari apa itu merge sort, itu apa gitu. Jadi biar bisa langsung siapin pertanyaannya ya. Kelompok berapa tadi? Kelompok 5, oke. Ini kelompok berapa tadi? Apa namanya? Lebih enak ya menyebutnya ya. Apa? Bubble sort. Jangan lupa dirancang nanti angka-angkanya. Bubble sort itu caranya gimana sih? Cara ngurutinnya, angka-angkanya. Kami harus tulis berapa tulis?
Ya, jadi tulis di papan tulis. Bubble chart itu gimana caranya gitu. Nanti kan kalian yang membuat PowerPoint-nya, kalian yang menerangkan sama teman-teman kalian gitu ya. Ya, ada kertas nanti dirancang aja nih. Misalnya apa namanya? Angka berapa-berapa, terus bubble itu caranya gimana sih gitu ya. Ya kalian juga jangan lupa cari apa namanya materinya. Merge chart itu apa, terus yang selection itu gimana supaya apa supaya kalian dapat gambaran nih. Apa sih yang mau ditanyain gitu ke teman-temannya nanti gitu. Nanti kan temennya kan presentasiin tuh hasil kerjanya. Udah selesai belum ini? Oh, cepet banget. Apa tadi tentang apa? Insertion chart. Ya, jadi nanti kalian dipelajarin gimana caranya sih insertion short itu gimana gitu. Ya, terus biar nanti kan kalian nggak kagok nih nulis di depan menjelaskan ke teman-teman kalian tuh gimana. Mantap. Buat yang bagus, PowerPoint-nya yang apa namanya kreatif supaya apa? Supaya teman-temannya tuh nggak pusing ngelihatnya gitu ya. Oke. Oke, semangat. Ya silakan diskusi ya. Diskusinya sambil sambil diperhatikan juga nanti angka-angka yang mau dikasih lihat sama teman-temannya supaya apa? Nanti kalian menjelaskannya tidak gerasa gerusu gitu ya. Sabar. Gimana? PPT-nya udah jadi itu dikirim ke grup nggak, Bu? Ya, nanti kan biar kita tampilin di depan. Oh, iya. Oke. Oke.
Ya, ya, Ini ditambahin sama namanya nggak, Bro? nggak usah, Tidak usah ya, nggak Bu, ya? usah, nggak usah pakai Jadi nama. pure sama Kan materi kan aja, Bu. sudah saya buat nama-nama kalian. Iya. Jadi nanti saya periksanya berdasarkan slide saya. Nanti saya cek di sini. Oke. Oke. Waktu diskusinya mungkin 3 menit lagi kali ya. Soalnya kan takutnya nanti kan jam kita habis. Jadi satu kelompok tuh bisa 10 menit lah. Nanti kan ada kegiatan tanya jawab terus menjelaskan di depan ya. Oke. Nanti kalau ada yang nanya nanti saya keliling lagi ya. Oh ya, nanti jangan lupa kasih tahu ke teman-teman yang tidak masuk untuk tugas ini kalau mereka mau mengambil nilai, jadi nanti bisa ke saya ya. Oke. Ya, yang udah selesai langsung kirim ke grup. Biar cepat selesai. Oke. Langsung kirim. Sambil saya cek ya. Saya tutupin sebentar ya. Sambil saya cek ya. Sabar, saya buka dulu ini. Nih bubble short udah nih. Bubble short sudah. Sudah? Sudah ya? Oke, saya buka ya. Jeng jeng. Sebelum kita presentasi kita ice breaking dulu. Biar semangat, biar fokus. Oke. Sekarang mana ada pulpen? Pulpennya mana pulpen? Pulpen. Silakan cari pasang-pasangan yang terdekat ya. Yang terdekat ya. Dua orang, pasangan-pasangan ya. Kayaknya mungkin ada yang tidak berpasangan kali ya. Karena kan ada yang tidak masuk ya. Oke, cari dulu pasangannya. Berdiri dulu yuk, berdiri. Ya, berdiri. Ya, agak ke sana. Nanti saya tenggelam di antara kalian ya. Ya, ada pasangannya sudah?
Sudah Ibu. Ya. Ya sebelah sana. Hadap-hadapan ya boleh. Oke. Ke sebelah sana, ke sebelah sana. Oke. Satu pasang itu satu pulpen. Mana satu pulpen? Taruh di tengah-tengah kalian. Ya, kita akan main sekat, terus apalagi sakit, sikut, dan sikat. Gimana tuh? Kalau sekat kalian tangannya seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Ya. Kalau saya bilang sikut, tangannya seperti ini. Sikut, tunjukkan sikutnya. Ya. Jangan temannya yang disikut ya. Tunjukkan sikut kalian masing-masing. Kalau saya bilang sakit, kalian pegang perutnya, sakit. Sakit perut saknya ya. Kelihatan? Terus kalau saya bilang sikat, kalian sikat pulpen temannya. Sikat pulpen yang ada di tengah, bukan pulpen temannya ya. Jangan ya. Sikat pulpen yang ada di tengah. Paham? Paham? Yuk, kita main yuk. Konsentrasi. Oh, belum konsentrasi nih. Konsentrasi. Belum konsentrasi berarti. Konsentrasi. Oke. Sekat. Ayo. Sakit. Sikut. Sekat. Ayo, konsentrasi. Sakit. Sikut. Iya. Sekat ya. Jangan salah. Oke. Sikat. Sudah? Berarti cuma beberapa. Siapa yang dapat? Berarti banyak yang tidak konsentrasi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk lagi. Oke, waktunya kita presentasi dimulai gitu ya. Oke, lanjut ke presentasi. Bubble short, siapa kelompoknya bubble short? Silakan. Silakan maju ke depan. Ada yang satu operator atau gimana? Oh, minta tolong mungkin sama temennya ya. Minta tolong untuk diarahkan. Panah bawah aja gitu. Ya nggak apa-apa. Sini. Ingat ya, yang kelompok berapa tuh tadi? Kelompok 6 ya? Kelompok 6, kelompok 5. Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi bubble short. Sebelum itu kami akan saya jadi Saya Kalipina. Saya Yasmin Nursyah. Oke, langsung aja kita mulai. Boleh tolong Oke, dimulai deh. Kemudian akan dijelaskan oleh Alma. Bubble sort adalah algoritma dasar untuk menyusun deretan angka atau elemen lain dalam urutan yang benar. Bubble sort bekerja dengan memeriksa setiap rangkaian elemen yang berdekatan dalam string. Dari kiri ke kanan, intinya algoritma ini mengubah posisi yang tidak berurutan. Metode bubble sort bekerja dengan membandingkan angka yang terdekat. Jika angka X lebih tinggi dari Y, akan terjadi penukaran. Proses ini berulang hingga seluruh rentang angka disortir dalam urutan yang diinginkan, lalu dilanjutkan oleh Jenny.
Jika ingin mengatur angka 1, 3, 2, dan 4 menjadi urutan naik, misalnya, algoritma bubble sort akan berjalan sekali dengan menukar 3 dan 2, sehingga angka akan berakhir dengan urutan 1, 2, 3, dan 4. Namun, dalam matriks lain, penukaran bisa terjadi beberapa kali. Di sini ada contoh bubble Oh, sort. contohnya nanti aja kali ya. Langsung dipraktekkan aja contohnya ya. Iya, biar tidak bekerja 2 kali. Lanjut dulu. Nih, manfaat dulu. Jadi manfaat bubble sort adalah manfaatnya dapat menggunakan algoritma bubble sort dapat mempermudah dan meringankan tugas dalam pengaturan nomor induk mahasiswa. Hasil dari penggunaan algoritma ini bisa mempermudah pencarian identitas dari mahasiswa. Fungsi bubble sort adalah algoritma Ngadepnya ke bubble sort. teman-temannya pinter, cantik. Nah, gitu. Algoritma bubble sort adalah salah satu dari beberapa jenis algoritma yang digunakan untuk mengurutkan data. Cara kerja dari algoritma ini yaitu mengulangi sebuah proses, lalu melakukan perbandingan di masing-masing dari elemen array dan melakukan pergantian posisi jika urutannya sudah sesuai. Oke, lanjut ke contoh ya. Tolong diperhatikan ya teman-teman ya. Kalian juga jangan menutupi papan tulis ya. Jadi kan di sini contoh dijelaskan. Contoh bubble sort yang bisa digunakan pada angka 3, 1, 4, dan 2 akan berjalan 3 kali. Pertama, tukarlah angka 3 dan 1. Kemudian untuk tahap kedua, tukar angka 4 dan 2. Selanjutnya, tahap ketiga, tukarlah angka 3 dan 2, sehingga angka akan memiliki urutan 1, 2, 3, dan 4. Oke. 1, 4, 2. Terus kita tulis ulang di sini. 1, 3, 2, dan 4. Nih, kita tukar 2 ini biar jadi 1, 2, 3, dan 4. Jadi Oke, jelas? Jelas. Tepuk tangan dong. Lanjut. sekian presentasi dari kelompok 3. Kami membuka sesi tanya jawab. Oke, sebentar. Kelompok berapa yang mau bertanya dulu? Kelompok 5 apa 6? 6 apa 5? Ayo. 6 dulu ya. Sabar ya. Oke. Saya Bangara Salsabila izin bertanya, mengapa algoritma bubble sort dianggap tidak efisien untuk data yang besar? Dikunci dulu atau mau langsung jawab nih? Temannya mana nih? Pasangannya? Oke. Oke, jawab ya. Jadi, kenapa bubble sort dianggap tidak efisien untuk data yang besar? Bubble sort dianggap tidak efisien untuk data yang besar karena memiliki kompleksitas waktu, yang berarti kinerjanya semakin lambat seiring dengan bertambahnya jumlah elemen yang harus diurutkan. Sekian, sudah jelas? Gimana, sudah jelas? Sudah? Oke. Lanjut. Kelompok 5. Oke. Izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan efisiensi algoritma bubble sort? Oke, izin menjawab. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi bubble sort? Efisiensi algoritma bubble sort dapat ditingkatkan dengan menambahkan flag yang memeriksa apakah ada pertukaran dalam satu iterasi. Jika tidak ada pertukaran, algoritma bisa berhenti lebih awal, mengurangi waktu eksekusi pada data yang sudah hampir terurut. Oke. Jawabannya sudah pas? Sudah puas dengan jawabannya? Oke, tepuk tangan. Jika tidak, kami akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Oh, ini tadi saya cek ini.
So thank you aja ya. Merge sort. Ini bagus nih. Kayaknya nih penjelasannya nih. Yuk, maju. Merge sort. Sekarang kalian kreatif semua ya. Hasil PowerPoint-nya bagus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rasyadir Satazani. Saya Muhammad Rasyada Fiera. Saya Dinda Safitri. Saya Andini Natasha. Kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Merge Sort. Bisa dimulai dari Dinda. Pengertian dari merge sort. Algoritma merge sort ditemukan oleh John von Neumann di tahun 1945. Pada dasarnya, algoritma merge sort memecah daftar data menjadi bagian-bagian kecil, mengurutkan masing-masing bagian tersebut secara terpisah, dan kemudian menggabungkannya kembali menjadi satu kesatuan dalam urutan yang benar. Selanjutnya, setelah mengetahui apa sih pengertian dari merge sort, kita lanjut ke fungsi. Jadi fungsi dari algoritma merge sort adalah untuk mengurutkan sebuah array atau daftar elemen dengan membaginya menjadi dua bagian. Mengurutkan masing-masing bagian secara terpisah, dan kemudian menggabungkannya kembali dengan membandingkan dan menggabungkan elemen-elemen tersebut secara urut. Lalu ada cara kerjanya nih, yaitu yang pertama ada pembagian, yaitu array awal dibagi menjadi dua bagian secara rekursif hingga setiap bagian hanya memiliki satu elemen atau tidak dapat dibagi lagi. Lalu ada cara yang kedua, yaitu pengurutan atau conquer. Setiap bagian yang terpisah diurutkan secara rekursif. Langkah ini melibatkan pemanggilan fungsi merge sort pada masing-masing bagian hingga mencapai kondisi dasar. Lalu yang terakhir ada penggabungan atau merge. Bagian-bagian yang sudah diurutkan digabungkan kembali untuk membentuk array yang lebih besar dengan urutan yang benar. Lanjut kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, efisien untuk data besar, waktu eksekusi konsisten, dan stabilitas. Kelemahannya, memerlukan penyimpanan tambahan untuk menyimpan array sementara selama penggabungan, dan kurang efisien untuk data yang hampir terurut. Kan kita udah mengetahui kan pengertian dan fungsinya. Sekarang kita ke bagaimana sih contoh pengurutan data menurut merge sort kan. Di sini kita mengambil contoh. Nah, jangan ditutupin Rasya. 5, 1, 3, 4. Angka-angka ini dijadikan satu seperti serangkai dengan seperti ini. Dan dikasih sekat, tapi dia tuh masih menempel jadi kayak satu partisi. Nah, tadi kan kita udah ngedenger juga nih dari fungsinya itu. Kan di fungsinya itu ada terjelas kalau di merge sort ini tuh menggabungkan, terus dipisah, lalu digabungkan lagi. Kita akan mempraktekannya dengan, jadi dari satu partisi ini dibagi lagi menjadi dua partisi. Jadi 7, 5, dan satunya lagi. Kita udah ngebaginya ke dua partisi, kita bagi lagi dia menjadi serangkai tapi dua partisi tapi masih satu partisi gitu. Jadi kayak gini. 7 Maaf ya. Setelah itu kita pisahkan mereka menjadi serangkai yang satu partisinya. Jadi seperti 7, 5, 1. Maaf ya. Setelah udah seperti ini, jadi masing-masing sini itu
Kan ini 7 sama 5 ini kan masih belum terurut kan? Nah, sekarang mau kita urutin dengan membuat satu partisi seperti ini di bawah-bawahnya. Nah, di antara 7 sama 5 ini mana yang paling kecil? 5. Jadi 5 sama 7 ini kita balik dari yang terkecil jadi 5 dan 7. Selanjutnya ada 1 dan 3 ini kan sudah terurut kan? 1 duluan baru 3. Nah, 4 dan 6 juga sama. 2 dan jika sudah seperti ini, kita lakukan kembali lagi ke langkah awal dibagi menjadi 2 partisi. Maaf ya, sekali lagi. Jika sudah seperti ini, kita kembali di awal menjadi 2 partisi dan kita langsung mengurutkannya secara urut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari kolom sini kan sudah terlihat dari mana yang sih yang paling terkecil kan ada di angka 1. Selanjutnya ada di angka 2, 3, 4. Bentar, salah maaf ya. Kita fokus ke partisi yang pertama terlebih dahulu, yaitu ada yang ini. Kita urutkan yang ada di dalam sini dulu. Setelah 1 kan ada yang paling terkecil, 3, 5, dan 7. Selanjutnya yang partisi di sini ada 2, 4, dan 6. Setelah seperti itu, kita langsung aja kembali lagi ke sini. Setelah dari sini kita kembali ke sini. Kelihatan nggak? Yang di belakang kelihatan nggak? Di samping aja nggak apa-apa. Di sini ya. Jadi kita buat partisi awal. Kan ini udah terbagi 2 partisi dan masing-masing partisinya sudah diurutkan dari yang terkecil. Jadi kita tinggal memindahkan datanya ke sini dengan secara urut dari antara 2 partisi ini. Kita mulai dari angka 1, terus ada angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selesai. Oke. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Oke, ada yang mau nanya ya? Boleh. Ini kelompok berapa dulu nih? Kelompok 6 duluan ya. Mohon maaf ya. Teman-temannya mana nih? Di depan ya? Oke. Mau nanya, apa sih perbedaan utama antara merge sort dan quick sort dalam hal implementasi? Sebentar sih, tolong diulang, belum dicatat. Apa perbedaan utama antara merge sort dan quick sort dalam hal implementasi? Ya udah. Kita kunci dulu ya, nanti semua didiskusi. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Kelompok 5 tuh, kelompok 5 ya. Izin bertanya, mengapa merge sort lebih efisien dibandingkan bubble sort pada data besar? Oke. Kami berdua izin diskusi dulu ya teman-teman yang bagi pertanyaan. Jadi yang tadi tuh Izin diskusi dulu. ada Mohon maaf ya tadi saya sedikit batuk karena pertanyaan gatel satu lagi sekali deh. tenggorokan saya. Enggak. Oh, ya udahlah. Udah. Sabar. Gue cari. Dapat nggak? Dapat. Sudah belum teman-teman? Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Yang pertama itu, jadi perbedaan utama antara merge sort dan quick sort itu adalah bahwa merge sort menggunakan pendekatan rekursif dengan membagi daftar menjadi 2 bagian dan selalu menggabungkannya. Sedangkan quick sort memilih elemen pivot dan membagi daftar berdasarkan pivot tersebut, kemudian mengurutkan setiap bagian secara rekursif. Selanjutnya saya ingin ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5.
Jadi pertanyaannya itu apa perbedaan mengapa merchant lebih efisien dibandingkan bubble sort pada data besar? Jadi merchant itu memiliki kompleksitas waktu O, sedangkan bubble sort memiliki kompleksitas O. Ini membuat merchant jauh lebih cepat untuk mengurutkan data besar karena jumlah perbandingan dan pertukaran yang dilakukan jauh lebih sedikit. Terima kasih. Apakah cukup? Baik, Terima kasih ya terima kasih teman-teman. telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila Taufik Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Biar tidak berlama-lama, takutnya bel nanti kita ya. Lanjut ke selection sort. Apa bacanya? Selection sort ya. Bukan selection ya. Selection sort. Yuk, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang selection shot. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rizkina, saya Faradila, saya Erika, dan teman anggota kami yang lain yang akan membantu menjawab pertanyaan ada Elsa, Zalfa, dan Najwa. Baik, kita langsung aja ke materinya. Apa sih selection short itu? Jadi selection short itu adalah algoritma yang mengurutkan dengan cara mencari suatu nilai ekstrim seperti nilai minimal atau maksimal dari data yang disajikan untuk ditukarkan dengan elemen terujung yang ada pada suatu proses loop atau perulangan. Nah, cara kerjanya adalah memisalkan atau mencari nilai terkecil pada data array yang belum terurut. Kemudian nilai yang terkecil ini akan diletakkan pada posisi yang seharusnya, yaitu ditukar dengan nilai pada indeks pertama atau 0. Lalu dicari lagi nilai terkecil kedua dan ditukarkan dengan nilai pada indeks ke-1 dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faradila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip teknik selection short. Yang pertama adalah melakukan pengecekan dari data 1 sampai dengan data ke N. Yang kedua, jika dalam pengecekan ditemukan data yang nilainya lebih kecil dari data ke-1, maka akan dilakukan pertukaran dengan jika data ke-1 adalah data terkecil, maka lanjut saja dengan data kedua tersebut. Lalu yang ketiga adalah jika data ke-1 sudah disorting, lanjutkan ke data kedua dengan mengikuti langkah 1 dan 2. Selanjutnya adalah proses pengurutan. Ilustrasi di samping atau di depan yang bisa kalian lihat adalah proses pengurutan dengan selection short pada perulangan pertama. Lalu saya akan menjelaskan dulu proses pengurutan 1, yaitu kita akan mengurutkan data secara menaik dari kecil ke besar. Oleh karena itu kita perlu mencari nilai terkecil terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan juga variabel pos atau posisi yang akan menampung indeks dengan nilai terkecil. Yang ketiga, pada perulangan pertama, variabel pos dimulai dengan indeks 0 dengan nilai elemen yaitu 5. Kemudian kita cari apakah ada nilai lain yang lebih kecil daripada 5. Pada indeks kedua, kita menemukan terdapat angka 3 yang lebih kecil dari 5, maka kita rubah variabel pos menjadi sama dengan indeks 2. Selanjutnya kita cari lagi hingga elemen terakhir pada array. Kita menemukan angka 2 yang ternyata lebih kecil daripada angka 3. Angka ini berada pada indeks keempat. Maka kita rubah variabel pos menjadi 4. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita akan menukar elemen pada indeks pos yaitu 4 dengan elemen pada indeks pertama yaitu 0. Selanjutnya proses pengurutan 2. Ilustrasi di samping menggambarkan hasil proses dari setiap perulangan, sedangkan ilustrasi sebelumnya menggambarkan apa yang terjadi pada setiap perulangan. Selanjutnya, pada perulangan pertama, kita menemukan bahwa angka 2 adalah angka terkecil sesuai dengan ilustrasi sebelumnya. Maka kita tukar dengan elemen pada indeks pertama. Indeks pertama telah menemukan nilai yang cocok dan selanjutnya dapat kita abaikan. Coba liatin gambar yang barusan. Nah, boleh mungkin sambil dijelaskan ya, udah ada angka-angkanya ya, kasihan nanti angka-angkanya diabaikan, jadi sekalian diterangin di sini aja. Ya, biar temennya lebih
Jelas. Jadi di sini ada indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita cari ini dalam perolangan pada pencarian yang paling terkecil sampai terbesar. Dalam perolangan 1 yang paling kecil yang mana? 2. Yang semangat. Yang semangat katanya. Jadi kita tukar ke angka 2 ini ke paling pertama yaitu 5. Jadi di sini ditulis 2. Ya coba disalin di situ. Sambil disalin, Ro. Semangat, Ro. Ya, langsung aja nggak apa-apa. Kelihatan nggak tuh? Nih, mungkin masih pakai spidol yang lain. Itu sudah mau habis nih. Spidolnya banyak, tenang aja banyak. Kelihatan kan di sini ya? Kelihatan. Tadi udah dijelasin kan bahwa nomor 2 ini bakal pindah ke sini. Kita buat lagi. Ini 2, ini 7, 3, dan di sini 5. Di sini ada perulangan 2. Jadi kita cari lagi bahwa yang terkecil setelah terkecil. Benar kan? Ya, di sini 7, 3, 9, 5. Yang paling kecil? Ya. Jadi kita pindahin ke ulang lagi dalam perulangan 3 kita lagi. Di antara ketiga angka ini mana yang paling kecil? 5. 5 kita pindahkan ke dalam perulangan 4. Dalam 9 dan 7 mana paling kecil? Pinter ya. Ya udah cocok ya, Ibu Roro jadi guru ya. Dua, 3, 5, 7, ya ini akhirnya. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Untuk teman-teman yang masih bingung dan ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, mana tadi? Kelompok Ya silahkan. kelompok 6. 6 dulu ya, pokoknya lebih terdekat kelompok 6. Apakah selection sort efektif untuk data yang sangat besar? Oke. Lanjut, kelompok 5. Sebentar, kelompok 5 nanti biar terdengar sama temennya. Apakah selection sort memerlukan ruang tambahan? Izin menjawab pertanyaan dari Oh, sudah kelompok. diskusinya ya? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok Cepat ya diskusinya ya. Apakah selection sort efektif untuk data yang sangat besar? Jawabannya tidak, karena selection sort kurang efektif untuk data yang sangat besar, karena memiliki kompleksitas waktu O n kuadrat yang membuatnya lambat jika jumlah elemen yang harus diurutkan sangat besar. Algoritma ini lebih cocok untuk dataset kecil atau ketika kesederhanaan implementasi lebih diutamakan daripada efisiensi.
Apakah sudah jelas? Kelompok Hikmah tadi apa pertanyaannya? Apakah selection short memerlukan tambahan? Ruang tambahan ya? Jawabannya tidak, karena selection short kurang efektif untuk data yang sangat besar karena memiliki kompleksitas waktu 0, n kuadrat, yang membuatnya lambat jika jumlah elemen yang harus diurutkan sangat besar. Ya, itu. Berhadap-hadapan ya, kayak lagi berdebat gitu, tapi tidak berdebat kan? Sudah puas jawabannya ya? Oke, lanjut. Ibu moderator. Jadi yang terakhir ada kesimpulan. Algoritma pengurutan selection short ini sudah mengetahui posisi mana yang akan digunakan. Selanjutnya, ia hanya akan mencari angka yang cocok untuk diletakkan pada posisi tersebut. Pencarian angka terkecil atau terbesar dapat disesuaikan pada logika IF yang mencari posisi. Selesai. Selanjutnya, Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok terakhir. Kelompok terakhir harus lebih semangat. Oke, itu hapus dulu biar kelihatan. Hapus dulu. Insert. Saya di sini ya, kelihatan ya saya ya. Ratu udah siap. Udah. Boleh, silakan dimulai. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifillah Rizaldi. Saya Ratu Taskia. Saya Rahma Aulia. Nah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang insertion short. Apa gimana? Agak bingung ya dia ya. Gimana? Apa? Insertion short. Oke. Like that. Like that. Oke. Nah, kami akan menjelaskan materi dari Nah, langsung saja ke pengertiannya ya. Pengertian insertion short merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data para array berikutnya, apakah sudah berada di tempat semestinya. Algoritma insertion short seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Selanjutnya ada cara kerjanya. Cara kerja. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilah data yang akan urutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Oke, selanjutnya ada prinsip ya, kawan-kawan. Selanjutnya ada prinsip insertion short. Prinsip dari insertion short adalah dengan membagi data yang akan diurutkan dengan dua kelompok. Satu kelompok yang belum diurutkan dan yang satunya lagi yang sudah diurutkan. Elemen yang pertama diambil dari kelompok list yang belum diurutkan dan kemudian ditempatkan sesuai posisi pada bagian lain yang belum diurutkan. Selanjutnya ada langkah-langkah. Nah, di sini ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu dengan membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data pada array berikutnya, apakah sudah benar di tempatnya atau belum. Jadi, contohnya gini nih. Masih semangat nggak kalian? Masih? Sip. Semangat, oke. Nih, misalnya kita ada angka-angka nih, 4, 7, 1, 2, sama 9, sama 5. Lanjut. Kita ambil 7 nih. 7 ini sama 4. 4 ini lebih kecil apa lebih gede? Berarti dia di kiri. Terus
Kita bandingin 7 sama 1. Lebih kecil 1. 1 kita taruh di depan. Terus 1 kita bandingin sama 4. Lebih kecil mana? 1. Nah, 1 kita taruh di depan. Aduh, jatuh. Nah, terus kita ambil angka 2 ya. 2 sama 7 kecilan mana? 2. Nah, 2 sama 4 kecilan mana? 4. Jadi 2 kita taruh setelah 1. Terus kita ambil angka 5 nih. 5 sama 9 kecilan mana? Oke, depannya. Terus 5 sama 7 kecilan mana? 5. Nah, berarti 1, 2, 4, 5 ya harusnya. Coba, benar nggak? Masih semangat gak di sini? Nah, itu tuh caranya insertion sort. Sekian materi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab bagi kawan-kawan semua yang kurang jelas dalam kami menyampaikan materi kami. Oke, silakan. Nah, tadi kan udah dijelasin kan pengurutan yang dari bubble sort, terus merge sort, selection sort, dan terakhir insertion sort. Nah, pertanyaan saya, kapan insertion sort lebih baik digunakan daripada algoritma pengurutan lainnya? Kedengeran? Oh, kedengeran. Oke. Baik, kami kunci dulu jawabannya ya. Ya, lanjut ya. Izin bertanya, apakah insertion sort stabil? Izin diskusi dulu ya teman-teman. Ya, berikan waktu diskusi ya temannya ya. Baik, izinkan saya menjawab dari kelompok 6. Kan tadi pertanyaan kapan insertion sort ini lebih baik digunakan daripada algoritma pengurutan lainnya. Nah, insertion sort ini lebih baik digunakan ketika jumlah data kecil atau data sudah hampir terurut. Karena algoritma ini sangat efisien dalam kasus terbaik dan memiliki overhead yang rendah pada dataset kecil. Cukup jelas? Saya izin menjawab dari kelompok 5. Pertanyaannya kan apakah insertion sort Gimana? insertion Dari tadi ya, insertion sort. insertion sort stabil. Ya, insertion sort adalah algoritma stabil. Artinya, jika ada dua elemen dengan nilai yang sama, posisi relatif mereka dalam daftar tetap terjaga setelah pengurutan. Sehingga elemen dengan nilai yang sama tetap berada dalam urutan yang sama seperti sebelum pengurutan. Oke. Jelas ya? Oke, silakan ditutup. Sebentar lagi waktu kita sudah habis. Oh iya. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami dalam menyampaikan materi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari teman-temannya ya tentang sorting. Oke. Bentar. Ya, jadi kesimpulan kita adalah setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dari segi kecepatan maupun kemudahan implementasi. Pemilihan algoritma sorting yang tepat sangat bergantung pada urutan sifat data yang akan diurutkan. Ya,
Terus penting untuk dipahami bahwa efisiensi waktu, kompleksivitas waktu, dan faktor utama dalam memilih algoritma sorting yang optimal. Ya, jadi penting kalau kita milih sorting mana nih yang tepat nih. Kalau datanya besar tidak mungkin pakai sorting yang insertion sort ya. Gitu. Oke. Dari setelah pelajaran kita hari ini, ada yang mau ngasih refleksi untuk saya mungkin? Setelah pembelajaran ini, Andini kali ya. Boleh. Refleksi untuk pembelajaran hari ini menurut saya Kayaknya lemas banget ya Andini ya. Iya. Belum sarapan apa Andin ya? refleksi pengurutan data refleksi menurut saya hari ini tuh pengurutan data itu penting dalam pemrograman algoritma, setelah mempelajari algoritma gitu. Oke. Nah, juga sorting-sorting yang kita ketahui itu tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing meskipun bentuk mereka tuh sederhana. Oke. Nah, contohnya seperti bubble sort, itu kan dia cukup mudah dipahamin, tapi dia memiliki kelebihannya tuh tidak efisien untuk data besar. Oke. Sebaliknya dengan insertion sort, ia lebih efisien dengan jika data yang sudah hampir terurut. Selanjutnya benar. juga saya mempelajari bahwa pemahaman tentang pengaturan-pengaturan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu tuh berhubungan dengan sorting itu tuh seperti dalam pengurutan atau daftar itu bisa digunakan dengan baik dan memilih sorting-sorting yang sesuai agar bisa efisien terhadap apa ya, kayak apa sih kita mau ngurutin apa gitu. Ya, kita harus benar. memilih sorting. Oke, tepuk tangan dong buat Andin dong. Bagus banget ya. Kesimpulan saya sama Andin juga hampir sama. Terus untuk selanjutnya minggu depan kita pelajarannya masuk ke stack and queue. Apa tuh? Tumpukan dan antrian. Nanti kita belajar ya. Habis ini apa nih kira-kira nih? Oke, selesai sudah ya. Oke. Intinya dalam setiap pembelajaran pasti ada manfaatnya. Seperti saya bilang tadi ya, kita harus tetap disiplin. Disiplin waktu. Sebentar lagi pelajaran siapa? Pak Edi ya, Pak Edi fisika ya. Ya, berarti saya tidak mau mengambil pelajaran beliau ya, karena saya juga harus disiplin untuk saya sendiri. Karena saya harus ke kelas lain. Jadi semoga kalian tetap terus semangat belajarnya supaya jadi anak pintar. Terima kasih untuk pelajarannya hari ini. Seru gimana? Seru. Selain itu sebelum kita selesai, kita seperti biasa berdoa aja dulu ya. Yuk, pimpin Arif, doanya Arif. Saya di dekat Arif aja ya berdoanya ya. Biar khusyuk, Bu. Ya, biar khusyuk. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dan saya minta tolong nanti tolong dibereskan. Nanti seperti biasa dikembalikan lagi ke tempatnya. Ya, kalau yang mau ke kamar mandi izin dulu sama gurunya ya. Oke, belajar untuk sopan santun. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu.